Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawabul Qur'anil azim wa mahlalna min la ilaha illallah wa masabbahna subhanallah bihamdi wa mastaghfarna wa ma sallaina wa la nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyat wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila ruhi sayyidina Ahmad bin Aisal Muhajir wa usulihi wa purihi semla arwahi sadatina wa kutubul pakir muqaddam ila arwahi sadatina liba alawi wa usulihi wa punuhihim bi annallaha ta'ala yaqulu yarhamhum. Summa ila arwahi liman ijtamanaha huna bisababihim ijalillahumma sawaba dzalika minna nursala la ubaina yadaihim lam yadaballahum minan nar wasqallahu minan nar wasira Allah minan nar wa bika kalam minan nar wa najatallahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa walidina wa walidikum wa matina wa matikum matil muslimina kafatan ammah wila arwahi awliyaika ya Allah wali arwahi ustadina ya Allah wali arwahi ahlina ya Allah wali arwahi lil mu'minin wa mu'minat wali al muslimin wa muslimat wa hasais ila ruhi almarhum Abdul Aziz bin Haji Masdar wa ila Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Rujhan bin Ananggani wa Tawarni binti Matnuh wa Nursam binti Mukhtar Siddiq wa Sarinah binti Abdullah wa Muhammad Ilmi Nizami bin Ibrahim wa Kartasiyah binti Abdus Somad wa Hajjah Masmiyah binti Samlan wa Hajjah Masrohana binti Samlan wa Hajjah Bastia binti Haji Ali Fandi wal Haji Jumandar Aziz bin Haji Abdul Aziz wa Iskandar Lakota bin Haji Jumandar wa Hajjah Masrukiyah binti Indra Muda wa Ahmad Junaidi bin Haji Suhaimi wa Murjani bin Masri wa Muhammad Fakih bin Arsad wa Sri Warni bin Basran wa Haji Ahmad Kusasi bin Haji Basri wa Hajjah Norsinah binti Haji Usman. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wa tayyibata syafran jannata ahlinal kubur. Allahumma ja'alna qabrahum jinan wa la taj'alna qabrahum niran wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa annallaha yahfaduna wa durritina wal muslimin muslimat ajmain minal bala wal masaib wal amrad wal auja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wal munafikin wa minaz zalimin wa busin wa dayyir minal jinni wal insi ajmain nisu wa narzuquna minal muslimin arzaqan thayyibah hisata ma'nawiyah zahiriyah atau batiniyah bijahi khairil bariyah wala hadiniyah wa ilan nabi sinna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah rezeki dan nikmat kita bertambah dalam kehidupan ini amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umur kepada kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat meneguk kebahagiaan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, an-nur lahul kashfu wal basirah laha al-hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. An-nur, cahaya. Minggu kemarin kita bicara tentang jundul qalbi,
jundul qalbi itu adalah tentara hati. Tentara hati itu disebut dengan nur. Nur itu memberikan kenyamanan kepada hati kita untuk bersama Allah. Nah, jadi ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu kerohanian dalam agama kita itu yang sangat dipentingkan surur atau yang disebut dengan kebahagiaan, bahzah was surur. Kalau mendoakan orang meninggal itu apa? Gurulah Allahumma anjil alaihimul bahjah, alaihimil bahjah was surur, ya kelak. Udahlah kalimatnya bahjah was surur. Nah, itu orang yang sudah meninggal dunia pun diharapkan didoakan oleh orang yang hidup supaya dia mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Dan itu diakui oleh semua orang Islam. Pentingnya mendoakan kepada si mayit. Kenapa buktinya? Sholat jenazah itu mendoakan siapa? Mayit enggak? Mendoakan mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Sudah meninggal dunia, sudah dikubur, dia didoakan lagi, diulang lagi kalimat itu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Ditambah lagi Allahumma anjil alaihimul bahjah was surur. Nah, supaya mendapat kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman di dalam kubur. Oh, ternyata di alam kubur itu ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Ada kehidupan siksa, ada kehidupan nyaman. Seperti juga di dunia ada derita, ada bahagia. Nah, seperti itu, sama. Makanya kalau orang tidak mau didoakan waktu di kuburnya, balik aja doa tuh. Ada kisah Habib Al-Jupri mendoakan orang meninggal, sudah meninggal di kubur, doakan Sidin. Bagus doa Sidin. Allahumma anjil alaihil rahmah wal bahjah wasurur, ya Allah turunkanlah kepada si mayit ini rahmatmu. Ya kan, baguslah bahjah wasurur, kebahagiaan, kenyamanan di dalam kubur. Rupanya ada orang keluarganya, jangan didoakan Habib Jar. Kenapa Jar Habibnya? Jangan didoakan, tidak sampai juga didoakan kalau sudah orang meninggal itu tidak sampai Jar misalnya. Ya kan tidak sampai kan sini. Lalu sini mangkat pulang sini doa Habib nih. Ya Allah, turunkanlah laknat kepada si mayit. Jangan Jar. Jangan kayak itu Jar. Maka tadi itu doa tuh tidak sampai juga Jar Sidin. Jadi kata papa aku mendoakan laknat Tuhannya Jar. Jangan juga Jar. Nah, terbalik ngarannya. Paham lah Bro? Paham ya Bro? Kalau memang tidak sampai, tidak perlu dihalangi orang mendoakan laknat kepada si mayit. Jadi kayak itu aja caranya, ya kah? Jadi kehidupan dunia juga kita perlu itu. Karena ternyata kita sudah pengalaman, tidak merupakan pengalaman kita, tapi pengalaman orang bisa terjadi. Apa pengalaman orang kepada kita? Ternyata orang kaya mengisahkan kepada kita, ternyata saya jadi orang kaya ini tidak selalu juga bahagia hidup saya. Gitu kan? Meskipun kita tidak kaya, kita mendengar dari celoteh orang-orang kaya bahwa harta benda tidak selalu menjadikan kita bahagia. Yang susah itu orang yang iri di hatinya. Dia kaya tidak, artinya dia miskin, tapi iri dengan orang kaya. Akhirnya si miskin itu double deritanya. Satu, derita memang dia miskin. Dua, derita iri dan dengki. Masya Allah, 2 kali habis energinya. Ya penyakit mah harus timbul. Nah, itulah. Maka tentara nur itu bila sudah banyak di hati kita, nah timbullah surur, kebahagiaan pada kita. Terus tentara nur itu bertambah terus di hati kita, ditambahkan Allah tentara nur itu di hati kita. Lahul kasfu wal basirah lahal hukmu. Timbullah pada mereka al-kasyaf. Nah, kasab kepada mereka, kasab. Nah, kita lihat itu kasab. Wal basirah lahal hukmu. Dan kemampuan hati kecilnya untuk melihat aturan kehidupan semesta alam raya ini. Mengerti dia tentang aturan gaya hidup, nanti kita kisahkan itu. Wal qalbu, sedangkan hatinya bisa memilih, bisa menerima mana yang dari Allah,
mana yang bukan atau yang mencelakakan dirinya. Nah, kita lihat dalam sarahnya. Itu tadi belum sarah lagi. An-nur alladzi yaqidahullah ala qalbil marid. Nur itu sengaja akan diletakkan Allah pada hati orang-orang yang menuntut untuk dekat kepada Allah. Jadi kalau orang tidak menuntut ingin dekat kepada Allah, tidak mempelajari ilmu ma'rifatullah, tidak akan diberikan Allah nur ini, kebahagiaan ini. Kenapa? Karena ini adalah inti agama. Karena inti agama kita perlu memahami ini. Kenapa jadi orang-orang arif billah itu hatinya senang, tentram, hatinya nyaman, hatinya bahagia, meskipun secara johir kadang di luar akal kita. Mungkin dia papa miskin dalam johir, tapi dia bahagia. Ada apa mereka ini? Nah itu kan, itu persoalannya. Lahul kasfu, yang dimaksud dengan al-kasyaf di sini ialah kasful ma'ani wal mughibati kahusni ta'ati wa qabahil ma'siyah. Dia mendapatkan kasyaf yang disebut dengan kasyaf ma'ani. Nah nanti kasyaf itu ada dua, kasyaf ma'ani dan kasyaf hisi. Kasyaf hisi itu kasyaf indrawi. Misalnya begini, cerita Habib Alwi mengisahkan kepada kita, Sidin mengurut itu kalau mengurut Bib, memijat bahasa Indonesia, memijat. Abah guru sekumpul, waktu itu sudah tengah malam. Nah, sudah mau pulang guru enak jar Habib kisahnya Habib Alwi, ini kisah nyata nih kan. Jadi jar abah guru sekumpul, jar Habib ada juga ke taksi lah ada ya kena mahadangi di muka jasidin. Jar abah guru sekumpul di muka apa? Di muka jalan. Sudah ya Habib Alwi ini tengah malam di sini biasanya tidak ada lagi mobil, jarang waktu tahun itu kan. Tahun berapa itu kan di Martapura, jarang. Begitu keluar aja Sidin, tiba-tiba ada mobil taksi di sini apa menyinggahi Sidin, langsung lo buat ya Sidin, langsung ke Banjarmasin. Nah itu namanya hisi fa'lil fa'idah. Itu kasab yang umum yang kita pahami di masyarakat. Guru tuh jar kasab Sidin ya. Nah, ya lah tahu hati kita. Ada muridnya pingin mana dah dengan perempuan itu, padahal sudah punya istri, anak kawin dah, anak mana, apalagi perempuan tuh mengajak pulang kawin aja ulun ya. Wah, biarpun dengan mahar bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang murid ini sudah punya istri. Pas kemudian si guru itu tuh langsung menyentuh si muridnya, jangan kawin lah dulu lah. Tahu di mana guru nih? Tahu di mana sih Din? Itu namanya kasab hisi namanya. Iyalah. Nah, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut di oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, namanya adalah firasatal mukmin, firasat orang mukmin. Nah, insya Allah pian kalau sudah senang ingin dekat dengan Allah, sering berzikir, itu akan diberi kepada pian. Itu pasti melewati jalan itu akan diberi. Insya Allah ketahuan. Jadi itu namanya kasab hisi. Jadi tidak pakai ilmu bacaan apakah dulu memejamkan baru ketahuan misalnya, tidak seperti itu Superman namanya. Kalau ini tiba-tiba tahu dia. Nah, tiba-tiba tahu kalau memang Allah memberitahu. Kalau Allah tidak memberitahu ya tidak diberitahu. Kalau diberitahu, beritahu itu. Nah, itu namanya kasab hisi. Misalnya tentang arba mustamil. Banyak orang-orang soleh melihat turunnya bencana dan bala di dunia ini akan datang, lalu mereka berdoa. Nah itu namanya tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya, dan usah dipandai jadi masalah. Ini adalah perasaan orang soleh. Dan ternyata betul, daerah-daerah yang tidak melakukan doa tolak bala itu musibah macam-macam datang. Termasuk Banjarmasin kemarin banjir apa semua banjir ya lah. Nah sekarang di mana lagi nih? Di Cina, di mana-mana, luar biasa. Indonesia alhamdulillah lumayan aman lah, alhamdulillah. Arti banyak para aulia Allah karena menceritakan karena manfaat adanya aulia Allah itu di dunia, insya Allah.
Nah, yang kedua disebut dengan kasful ma'ani. Kasful ma'ani khusus kasab seseorang diberikan Allah. Bila nur itu banyak di hatinya, maka timbullah kasyaf ma'ani. Kasyaf ma'ani artinya apa? Kasyaf itu artinya terbuka. Terbukanya tirai hikmah, rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, ini yang penting nih. Iyalah, rahasia ketuhanan. Insya Allah pian akan mendapatkannya bila nur itu sudah banyak dalam diri pian. Kasyaf ma'ani ini menimbulkan kenyataan di dalam hidup, mengenali Allah, makin kenal yang tidak dikenali oleh orang. Allah ini kan maha dahsyat. Orang mengenal Allah itu dari segi mana aja, macam-macam kan? Iyalah. Karena Allah ini maha dahsyat, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana mengenalnya. Bisa jadi orang-orang biasa, dia aulia Allah. Tidak mungkin tidak terlihat terlalu berlebihan beribadah, tidak terlihat luar biasa macam-macam lah potongannya misalnya. Tapi dia karena diberikan Tuhan kasyaf, dibuka Tuhan tirai, kenallah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti adab dia dengan Tuhan ini. Mengerti adab. Itu namanya kasyaf ma'ani. Misalnya begini. Kasyaf ma'ani ya, contoh kasyaf ma'ani. Pian melihat ini apa? Rokok lah. Ini rokok lah. Ada lagi orang melihat kalau begini rokok pian lihat. Ada lagi orang melihat tuh tembakau aja. Yalah. Nah, beda kalau sudah. Ada lagi ditampakkan begini, dia tidak melihat rokok, tidak melihat tembakau, tapi yang dilihatnya Maha Rahman Allah. Nah, iyalah. Maha Tuhan sampai tembakau jadi adakan Tuhan di dunia. Nah, beda kalau sudah tadi. Beda nih. Padahal yang dilihatnya satu. Tapi yang tadi, yang terakhir tadi melihat asma Allah. Disebut di dalam ilmu tasawuf, disebut dengan tauhidul asma sudah itu. Masuk kepada penglihatan musyahadah tentang maha pengasihnya Allah kepada hambanya. Subhanallah. Ya kah? Nah, itu contoh kasyaf ma'ani sudah orang itu. Jadi lain yang dilihatnya. Kalau kita melihat ajohir, sedangkan dia melihat makna yang terkandung di dalamnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu saja kasyaf ma'ani itu pasti yang terlahir daripadanya adalah kahusni ta'ati, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting ini, man. Kemudian wal basirah, hati kecilnya allati hiya nazirul qalbi lahal hukmu ay idraki zalika musyahadatuhu. Di hati kecilnya, mata kecilnya, melihat lagi lebih luas basirahnya tentang ketuhanan di alam semesta ini, rahasia alam semesta ini. Contoh rahasia alam semesta lah, contoh misalnya masa sekarang, masa kondisi sekarang, ada melihat COVID apa namanya, COVID-19. Oh, macam-macam orang kena penyakit sana sini. Orang awam melihat penyakit itu berbahaya sekali, ya kan, berbahaya benar. Oh, berbahaya benar. Pokoknya sampai macam-macamnya, ada yang 10 lapis dia aja, tutup hidung aja, masuk juga ke rumah sakit. Paloi tutup sampai 10 lapis di anunya nih. Kayaknya masuk rumah sakit masih jangan COVID paloi. Bingung paloi bang. Saya sudah 10 lapis dok kayak nona. Tutup di mulut nih dok kayak 10 lapis. Kayaknya tak aja dokter. Ikam kena kobenak. Nggak bisa bernapas ikamnya dokter. Gara-gara nutup sampai 10 lapis. 2 lapis aja sadangnya lah. Nah, itu ketakutan yang luar biasa. Ketakutan. Orang yang diberikan Allah ini basirah hati, melihat ada rahasia di balik ini. Dia melihat. Sebelum COVID ini, Bang, bisa manusia itu banyak mati. Banyak juga ternyata mati.
Dulu ada gunung meletus, matian orang. Ada banjir besar, matian orang. Apalagi? Nah, tsunami, matian orang. Ada yang bumi dibalik Tuhan kah dia apa? Kusup sampai di apa, Bib? Sampai longsor, matian orang. Dulu ada penyakit cacar, kena cacaran orang. Dulu kena penyakit apa lagi, Bib? Bairaan. Ya Allah. Oh, ini adalah Allah mudabbirul umur. Allah mengatur urusannya terhadap kehidupan dunia. Jadi dia tidak melihat itu. Kalau yang pertama tadi disalahkannya siapa? Pemerintah, salahkan bungol pemerintah nih ya. Wah, bungol jadinya menyambat bungol ini sekolah kada. Sekolah tidak juga. Yang disambat orang sekolah. Iyalah, yang dicela orang sekolah, diri sendiri tidak sekolah. Itu aja yang diurusinya. Kita berontak aja sudah aja, pemerintahan ini berontak apa juga nanti berontak akan. Iyalah, teriak-teriak. Stres akhirnya double lagi dah. Sudah duit tidak punya, double stres lagi. Nah, inikah kehidupan orang awam? Orang yang, nah sini tadi tuh masuk kepada basirah, dia melihat rahasia itu. Oh, ini memang dalam kategori skala al-mudabbirul umur. Allah yang mengatur segala urusan. Oh ya. Kemarin kita lihat ayam bisa hidup di hutan. Ayam bisa hidup lah di hutan. Bisa. Nah, hendak kita pelihara. Kita melihat ayam kita di rumah, di samping rumah. Wah, ayam nih. Nah, sombong kalau tidak aku makani baru tahu nih Jan. Padahal ayam tuh di hutan hidup kayaknya punya anak lah, punya keluarga ayam hutan namanya. Ya, Pak. Nah, ayam hutan, keluarga ayam hutan. Baik. Maka ayam ini sebenarnya lebih hebat daripada manusia. Kalau manusia mati disebut apa? Orang mati kelak, almarhumnya gelarnya. Kalau ayam sudah mati macam-macam gelarnya. Ada ayam goreng. Ya, Bib lah. Ayam apa lagi, Bib? Ayam panggang, ya Bib. Ayam apa lagi, Bib? Pan? Nah, ayam palapan ada di sini. Ada ayam gambut, macam-macam ya kah? Nah, ayam itu kisahnya. Kembali al-mudabbirul umur. Lalu kalau al-mudabbirul umur, nih ini orang yang tadi telah menggunakan basirah dia. Dia pun jadi tenang dah dia. Oh, terserah aturan Tuhan nih. Iyalah, berarti yang perlu aku lakukan adalah mendekatkan diriku kepada Allah. Yang bisa memberi kekuatan juga melindungi dari terpaan itu tidak ada. La yadurru ilal, tidak ada yang bisa memudaratkan kecuali Allah. Jangan, ini sebuah peristiwa, kejadian ini jangan sampai orang muslim mengganti imannya dari atau menyamarkan imannya, yang imannya percaya memudaratkan itu hanyalah Allah, terpindah di hatinya yang memudaratkannya adalah COVID-19. Nah, terubah enggak? Terubah. Orang yang memiliki basirah, mengerti dia akan hakikat peristiwa kejadian alam ini. Salah satunya adalah COVID-19. Nah, jadi ini penting. Maka al-qalbu, ujar Syekh Ibnu Athaillah, al-qalbu, akhirnya hati itu bisa memilih dia. Lahul iqbal wal idbar, bisa mana yang bisa diterimanya, mana yang bisa harus ditolaknya, sehingga setelah itu dia menjadi yakin bagaimana hidup, melakukan kehidupan ini dalam sehari-hari. Ya Allah. Nah, tadi Pian sudah yakin misalnya yang mengatur urusan ini bukan manusia yang hebat, yang mengatur urusan itu adalah Allah. Dulu kasus apa itu di Amerika yang bom pesawat itu apa namanya? WTC 2002 lah, WTC. Untuk menghina umat Islam, ya lah.
untuk menghina umat Islam, untuk memojokkan umat Islam, sampai umat Islam dituduh teroris. Ya Pak? Tapi apa yang terjadi? Betul, secara teori manusia, pikiran manusia, aturan manusia, koneksi manusia, berpikirnya manusia, akalnya terpintar dari manusia, dengan cara itu umat Islam akan dibenci. Nyatanya setelah kejadian 2002 luar biasa di barat, perkembangan Islam, subhanallah, berkembang Islam luas. Sampai Belanda itu ada 500 lebih tempat ibadah yang lain diganti menjadi masjid. Di London kalau hari Jumat akan terlihat masjid-masjid umat Islam penuh sampai terkeluar, sampai di jalan orang sembahyang. Fenomena apa ini? Aneh lah perkembangannya. Padahal tadi itu secara teori apa? Menjelekkan umat Islam. Tapi Allah tanpa bantuan seorang makhluk pun bisa merubah keadaan yang secara kasat mata, yang secara johir mungkin sifatnya memojokkan umat Islam, memojokkan agama Islam, tapi terbalik justru Islam makin dikenal oleh manusia. Subhanallah. Siapa di dunia ini yang bisa bersombong atas ketuhanan Allah? Boleh jadi segala musibah ini ada menunjukkan karena manusia terlalu banyak yang sombong akan kekuasaannya, akan harta bendanya. Kita yang miskin-miskin ini juga terkena getahnya, yalah, akibat orang-orang sombong. Tapi kita orang miskin memiliki masih basiroh, mengerti tentang rahasia tentang kehidupan ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah yaj'al lakum furqanan. Surah Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu furqanan, maka engkau pasti akan mengetahui furqanan, perbedaan itu, atau perbedaan antara kebenaran dan kesalahan. Mana tangan-tangan Allah, mana bima kasabat aidinas, mana tangan-tangan manusia, mana itu kekuasaan Allah, mana itu adalah pengakuan manusia akan kekuasaan dirinya. Sungguh pengakuan manusia atas kekuasaan dirinya itu sendiri akan hancur, akan dirasakan Allah atas diri mereka. Terakhir, banyaknya musibah yang terjadi di negeri-negeri tertentu seperti Cina. Teknologi Cina sudah luar biasa. Bersamaan dengan itu banjir yang luar biasa datang, tsunami datang, badai pasir yang luar biasa. Ribuan manusia mati karenanya, dan hancurnya infrastruktur di Cina. Ini musibah yang besar sekali. Ada apa ini? Bagi orang-orang beriman, musibah itu dilihatnya dengan basirahnya, bahwa disitulah dia melihat al-mudabbirul umur, Allah yang mengatur segala urusan. Melihat lapian Tuhan sudah? Melihatkah? Subhanallah. Itulah yang disebut dengan basiroh, sudah bermusyahadah, menyaksikan kekuasaan Allah, menyaksikan Allah yang mengatur kehidupan ini. Coba atur biar sehat. Sekalinya ujung-ujungnya kena COVID juga lah. Malah yang pakai ya lah besuntik apa tuh? Nah, karena juga sekalinya apa kabar? Ongot, ini belah. Warik di atas pohon bipai, ongot-ongot aja bipai. Yang dipikirkannya pisang aja. Tidak mati-mati juga warik lah. Itu anu aja, guyon aja. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah cara Allah. Kita melihat orang-orang yang ma'rifatullah adalah cara-cara Allah dalam mengatur segala urusan kehidupan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu